la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka sesaat pun tidak bisa dimundurkan dan tidak pula bisa dimajukan. Semuanya itu berjalan di atas takdir, ketetapan dan ketentuan Allah. Begitulah sebenarnya. Pada saat ruh kita itu belum dibungkus namanya dengan tubuh jasmani ini, kita telah berjanji, telah berbaiat di hadapan Allah. Apa yang Allah utarakan kepada diri kita ini pada saat roh itu belum dibungkus oleh tubuh jasmani kita ini? Alastu bi rabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Aku ini adalah Tuhanmu. Maka ketika itulah sekalian ruh memberikan jawaban kepada Allah. Qalu bala syahidna. Benar ya Allah. Engkau adalah Rabb kami, Engkau adalah Tuhan kami, dan kamilah yang bersaksi. Anta Rabbi wa ana abduka. Engkau adalah Rabbku dan aku adalah hamba. Disitulah awalnya mula kita bersyahadat itu. Awal mula kita melakukan suatu penyaksian di hadapan Allah. Dengan menyatakan, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang kami ibadati. Tidak ada ilah yang kami tuju, tidak ada ilah yang kami cari. Melainkan hanya Engkau ya Allah semata-mata. Begitulah penyaksian dan pengakuan kita di hadapan Allah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan aku juga bersaksi dan angkat saksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Engkau ya Allah. Setelah sempurna pengakuan kita di hadapan Allah, maka ketika itu pula Allah menetapkan takdir itu kepada masing-masing daripada hambanya. Apa yang Allah tetapkan kepada masing-masing daripada hambanya? Yang pertama itu adalah langkahmu. Yang kedua adalah rezekimu. Yang ketiga adalah pertemuanmu. Dan yang keempat itu adalah ajal. Jadi langkah rezeki, pertemuan dan maut itu telah sempurna ditetapkan Allah kepada masing-masing kita ini. Maka ketika itulah kita memberikan jawaban kepada Allah, sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah. Apa yang Engkau tetapkan kepada kami ya Allah. Wa ata'na, kami akan patuhi dan kami akan jalani ya Allah. Begitulah sempurnanya. Ketetapan takdir itu Allah tetapkan dan Allah tentukan kepada masing-masing diri kita ini. Namun untuk menjalankan suatu ketetapan dan ketentuan itu semua, maka Allah zahirkanlah namanya alam dunia ini. Allah bentangkanlah namanya alam syahada ini. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Maka terbentang dan terzahirlah alam dunia. Untuk apa Allah menzahirkan alam dunia? Allah bentangkan alam syahadah ini. Aku bentangkan dan aku zahirkan namanya alam dunia dan alam syahadah, kata Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Aku ingin lihat, kata Allah. Aku ingin tahu, kata Allah. Siapa yang paling baik amalannya? Siapa yang paling sempurna imannya? Siapa yang paling sempurna Islamnya? Siapa yang paling sempurna tauhid dan ma'rifatnya kepada aku, kata Allah. Apakah ia masih bertuhan kepada aku sebagai Rabbnya? Atau ia bertuhan kepada nafsunya? Dia bertuhan kepada akal pikir dan dunianya, kata Allah. Maka alam dunia yang aku bentangkan dan aku zahirkan ini, kata Allah, tempat aku memberikan ujian dan cobaan, kata Allah.
Apakah dia masih tetap istiqomah mengakui aku sebagai Rabb-Nya atau tidak, kata Allah. Maka inilah yang Allah jelaskan kepada kita. Innal hayatad dunya la'ibun wa lahun wa mal hayatud dunya ilal mata'il ghurur. Sesungguhnya kehidupan dunia yang kita alami saat ini sampai habisnya usia umur kita, ini adalah permainan penuh dengan cerita, sandiwara dan onak dan duri. Maka zahirnya dunia ini Bapak Ibu adalah tempat ujian. Tempat kita menjalankan suatu cerita dan sandiwaranya Allah. Dan hakikatnya dunia ini adalah peringatan dan teguran. Makanya supaya kita tidak tenggelam, tidak hanyut dalam kehidupan di alam dunia ini. Maka disinilah baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mengingatkan akan umatnya ini. Sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya beliau kepada umat. Apa kata beliau? Jadidu imanakum fa'inal bahrul amin. Perbaiki imanmu. Mantapkan keistiqomahan kamu. Siapa yang memperbaiki imannya dan menyempurnakan keistiqomahan dirinya untuk tetap berjalan di atas hidayah dan petunjuk Allah, maka dialah orang yang selamat. Apa sebabnya kata Rasul? Fa'inal bahrul amik. Sesungguhnya lautan itu amatlah sangat dalam. Jadi dunia ini digambarkan oleh baginda Rasul, Bapak Ibu, seperti sebuah lautan yang sangat dalam. Makanya jikalau kita tidak berhati-hati dalam menjalankan suatu cerita dan sandiwaranya Allah di alam dunia ini, kalau tidak karam Bapak Ibu, minimal lanjut nyawa Bapak Ibu. Kalau tak hati-hati. Makanya sebagai seorang hamba yang Allah berikan namanya kecerdasan rohani dan akal fikir, bagaimana diri kita ini bisa selamat dunia dan akhirat. Allah pertemukan kita dengan anak dan keturunan kita di dalam surga menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Sekiranya pun Bapak Ibu, di surga nanti kita tidak satu rumah dengan anak dan keturunan kita, namun masih satu komplek perumahan surga juga, maka sangat beruntunglah Bapak Ibu. Wallahu yahtasu bi rahmati mayasa. Allah masih memberikan pilihan keistimewaan yang terbaik untuk diri kita dan keturunan kita, sehingga Allah pertemukan kita dalam surganya menjadi satu keluarga yang utuh pulang dan kembalinya. Namun jalan untuk kita Allah pertemukan di akhirat itu dengan anak dan keturunan kita. Apa pesannya Allah? Wallazina amanu wattaba'adhum zuriyatum bil imani alhaqna bihim zuriyatahum. Apabila dirimu beriman, ayahmu beriman, ibumu beriman, suami istri beriman, anak cucu dan menantumu beriman, kata Allah, alhaqna bihim zuriyatahum. Maka akulah sebagai Allah, aku yang akan mempertemukan dirimu dengan anak dan keluargamu serta keturunan kamu. Satu komplek perumahan surga nantinya, kata Tuhan. Maka jikalau kita ingin Allah pertemukan nanti di surga itu, maka di alam dunia inilah kita istiqomah untuk tetap berjalan di atas jalan hidayah dan petunjuknya. Orang yang sebenar-benar berjalan di atas hidayah dan petunjuknya, orang yang sebenar-benarnya mendapatkan hidayah dan petunjuk itu adalah orang yang mengenal Allah zahir dan batin di dalam hidup. Jangan sampai kita hijab Allah itu dengan keakuan diri kita. Jikalaulah kita menghijab Allah dengan keakuan diri kita, maka selama hayat di kandung badan, Allah katakan kita ini berada dalam keadaan zulumat, dalam keadaan gelap, dan itulah yang katakan buta yang hakiki itu. Ini yang dijelaskan Allah dalam surah Bani Israil ayat 72.
Wa man kana fi hazil aqma fa huwa fil akhirati aqma wa adalun sabila. Barang siapa yang tidak mengenal aku waktu hidup di dunia, maka di waktu akhirat pun dia tidak akan pernah bisa mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku di waktu hidupnya, maka di waktu matinya pun dia tidak akan pernah mengenal aku. Siapa yang tidak mengenal aku, yang telah wujud dan nyata pada dirinya, maka dia juga tidak akan pernah mengenal aku yang telah wujud dan nyata di luar pada dirinya. Wa adalun sabila. Itulah sebenarnya orang yang tersesat itu. Tempatnya di neraka. Maka malam ini Bapak Ibu, kita akan mencoba memahami serta menelusuri jalan pulang dan kembali kita kepada Allah. Kalau kita benar-benar menyadari sesadar-sadarnya bahwa diri kita itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diri kita ini betul-betul asalnya adalah Allah dan akan pulang dan kembali kepada Allah. Maka sebelum roh itu melepaskan akan cangkangnya, sebelum tubuh ini meninggalkan namanya alam syahada, wajib bagi Bapak Ibu, wajib bagi kita ini mengenal Allah dengan pengenalan yang sebenar-benarnya. Supaya pulang dan kembali kita itu benar-benar lurus dan terang, seterang-terangnya Bapak Ibu. Kuncinya bagaimana? Maka wajib kita mengkaji, mengenal akan rahasia diri kita ini. Pandai Bapak Ibu hendaknya membaca yang tersurat, mampu pula sebenarnya Bapak Ibu mengkaji yang tersurat.